Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi tentang teologi sistematika 3 yang eh, menjelaskan tentang kristologi. Baik, langsung saja. Pengertian kristologi adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristo yang artinya Kristus, yang menjelaskan tentang Kristus, dan logos yang artinya yaitu perkataan firman, dan ajaran yang artinya adalah tentang Kristus. Jadi Kristus adalah doktrin tentang Kristus Yesus yang merupakan poros atau studi teologi. Jadi yang artinya yaitu yang berpusat kepada Yesus Kristus itu sendiri. Baik, kita masuk pada bagian B, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Ada juga beberapa eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama, yaitu satu, Yesus Kristus dalam perspektif teologi. Artinya yaitu dalam perspektif dapat dikatakan Yesus Kristus adalah poros, yang artinya poros ini adalah yang berpusat kepada Kristus itu sendiri, di mana studi bagi teologi yang menjelaskan bahwa kebenaran konsep teologi seseorang sangat ditentukan oleh pemahaman kristologinya. Yang kedua yaitu Kristus dalam kekekalan masa lalu. Kekekalan Kristus ini menjelaskan tentang yang menimbulkan perdebatan tentang di kalangan orang Yahudi, yang orang Yahudi di zaman Yesus ketika ia berkata, sebelum Abraham jadi aku pun telah ada. Kalau kita bisa melihat pada Yohanes pasal 8 ayat 58. Yang ketiga yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Pernyataan tentang Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama merupakan latar belakang penting bagi eksistensi dan kisah Yesus dalam Perjanjian Baru, di mana yaitu tipologi, yaitu dalam Perjanjian Lama, tipologi utama berusaha menerapkan suatu fakta bersejarah sebagai suatu contoh dari sebuah kebenaran rohani. Satu yaitu tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Ada beberapa yaitu Harun, yang kedua yaitu Habel, ketiga yaitu Adam, keempat Daud, yang seterusnya Ishak dan Yosua. Tipologi Yesus juga dalam peristiwa Perjanjian Lama, yaitu ada beberapa poin juga. Yang satu yaitu pakaian Adam dan Hawa, yang kedua yaitu pemeliharaan dalam bahtera, yang ketiga yaitu pembebasan dari Mesir, dan ketiga itu masuk tanah perjanjian. Kita juga masuk pada kristologi Yesus Kristus dalam nubuatan Perjanjian Lama. Nubuatan Kristus dalam Perjanjian Lama dikenal sebagai dengan istilah nubuatan Mesias, yaitu berita yang diberitakan oleh Allah melalui para nabi itu sendiri. Ada juga beberapa poin dalam Yesus Kristus dalam nubuatan Perjanjian Lama, yaitu satu, nubuatan tentang kelahirannya, yang artinya kelahiran Yesus merupakan nubuatan yang cukup jelas dalam Perjanjian Lama. Tempat kelahiran Yesus sangat jelas dinubuatkan dalam, bisa kita lihat pada Mika pasalnya yang kelima ayat 1, sehingga semua orang tahu bahwa Bethlehem akan menjadi tempat kelahiran Mesias. Yang kedua yaitu nubuatan tentang pribadi dan karya Kristus. Pribadi dan karya Kristus ini bisa kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang kelima, menubuatkan tentang kemanusiaan Kristus, juru selamat yang akan datang, di mana ia disebut keturunan perempuan sehingga ia disebut sebagai manusia. Yang seterusnya itu nubuat tentang penderitaan dan kematian Kristus, di mana ia menjelaskan bahwa nubuat dalam penderitaan Kristus, kalau kita melihat pada Mazmur pasalnya yang ke-22 dan Yesaya pasalnya yang ke-53, dia menyungguhkan penderitaan Kristus, di mana juga Kristus dipukul dan dengan
kejam, dan dia juga memikul salib untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya juga manusia bahwa menyadari Tuhan itu adalah dia merelakan diri untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang seterusnya yaitu nubuat tentang kebangkitan Kristus. Nubuat tentang kebangkitan Kristus adalah menjelaskan, adalah menunjukkan bahwa Allah memiliki juga rencana keselamatan bagi umat manusia, bahwa Kristus juga adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita bisa melihat bahwa di kitab Yohanes pasal 14 ayatnya ke-6, kita masuk pada gelar-gelar Yesus dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa, ada 3, yaitu gelar-gelar Yesus dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesus Kristus adalah Yahweh, Yesus Kristus atau Elohim. Yang ketiga yaitu Yesus Kristus sebagai Adonai. Dan yang seterusnya kita masuk pada eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Inkarnasi Yesus adalah konsep teologis yang menyatakan bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus sendiri. Ini berarti bahwa Yesus adalah Allah yang mengambil bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Pengertian inkarnasi Kristus adalah merupakan yang didasarkan pada beberapa ayat Alkitab, seperti pada kitab Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-14, yang mengatakan di situ, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahwa yang ia menjelaskan bahwa ia menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dengan tujuan untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Karena pada saat ini manusia juga sering jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak menyadari bahwa Allah itu juga Tuhan itu, bahwa dia merelakan dirinya untuk disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Tujuan inkarnasi adalah untuk memberikan keselamatan atau kasih dan harapan kepada umat manusia. Selanjutnya juga ada juga beberapa mengapa Allah mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengambil rupa dalam bentuk manusia. Sebagai berikut adalah yang pertama yaitu menyikapkan diri Allah. Yang artinya menyikapkan diri Allah ini yaitu menyatakan Bapa, atau Yesus menyatakan Allah Bapa kepada manusia secara nyata. Dia menampakkan dirinya secara nyata kepada manusia dan untuk menyaksikan juga bagaimana kasih Tuhan itu kepada manusia di dunia ini. Yang kedua yaitu menjadi korban penebusan dari dosa. Yang artinya yaitu menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di mana yang selanjutnya itu menghancurkan kuasa setan. Yang artinya bahwa mematahkan kuasa iblis atau maut yang menjadi teladan bagi umatnya. Baik, kita masuk pada teori kenosis pada saat ini. Selanjutnya itu teori kenosis adalah yang menceritakan artinya pengosongan diri. Kalau kita bisa melihat pada Filipi pasalnya yang kedua ayat yang 7, dia menjelaskan di situ secara langsung bahwa artinya bahwa Yesus berhenti menjadi Allah, tetapi bahwa ia telah menyesuaikan diri dengan keadaan manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa di dunia ini. Selanjutnya yaitu kehidupan dan karya Kristus. Ada beberapa juga kehidupan dan karya Kristus, yaitu 1, kelahiran dan kehidupan Yesus Kristus. Kelahiran dan kehidupan Yesus Kristus ini yang artinya kehidupan Yesus diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan Yusuf. Seterusnya yaitu kematian atau pengorbanan Yesus. Kematian Kristus adalah puncak dari seluruh penderitaannya dalam karya penyelamatan manusia yang berdosa. Kematian atau pengorbanan Yesus ini, dia merelakan dirinya untuk dipukul, dan dia merelakan dirinya juga untuk disalibkan, dan untuk menebus dosa manusia dia rela menderita, dan dia juga rela untuk memikul salib dan untuk
menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Ada beberapa juga implikasi dari kematian Kristus sebagai korban yang menyentuh aspek teologis sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurban perdamaian atau pemulihan. Yang kedua yaitu kematian Kristus kurban pengganti sukarela. Yang keempat yaitu pengorbanan Kristus jalan perdamaian. Dan yang keempat yaitu kematian Yesus Kristus karya penebusan. Seterusnya yaitu pada poin seterusnya yaitu kebangkitannya. Kebangkitan yaitu Yesus Kristus adalah salah satu kebenaran dari iman Kristen, Selanjutnya yaitu kenaikannya. Yang artinya yaitu kenaikannya yaitu Yesus Kristus sendiri dia secara langsung untuk menyikapkan diri kepada manusia dan menampakkan dirinya untuk naik ke surga untuk menebus dosa-dosa manusia, bahwa Allah itu sebenarnya ada, tetapi terkadang pada tafsiran manusia pada saat ini berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Kita melanjutkan yaitu bagian H atau selanjutnya nama-nama kemanusiaan, keilahian serta jabatan-jabatan Kristus. Ada beberapa nama-nama Kristus yaitu yang pertama yaitu Yesus, yang kedua yaitu Kristus, ketiga yaitu Tuhan, dan keempat anak manusia, dan yang kelima yaitu anak Allah. Kemanusiaan Kristus ada juga beberapa yaitu lahir secara manusia, dan yang kedua yaitu memiliki sifat dan perasaan manusia, dan yang ketiga yaitu memiliki keterbatasan manusia dan memiliki kelemahan manusia. Yang ketiga yaitu keilahian Kristus. Keilahian Kristus ada 3 poin yaitu pengajarannya, pengakuannya, dan tindakannya. Ada juga beberapa tindakan-tindakan Yesus yang membuktikan bahwa dia adalah Allah, yaitu 1. Yesus mengampuni dosa manusia. Bisa kita melihat di kitab Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai ke-2. Yang kedua yaitu Yesus memberi hidup. Yesus memberi hidup yang artinya ini dia memberi hidupnya untuk disalibkan dan untuk dipukul, dan dia disalibkan untuk sampai dia mengeluh atau dia memberikan nyawanya untuk disalibkan, supaya kita sadar juga bahwa Tuhan itu dia merelakan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Yang ketiga yaitu Yesus akan menghakimi dunia. Yang seterusnya yaitu Yesus pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu Yesus menerima penyembahan. Kita masuk pada jabatan-jabatan Yesus Kristus. Ada beberapa jabatan-jabatan Yesus Kristus juga adalah 1. Yesus Kristus sebagai nabi. Mengapa dikatakan Yesus Kristus sebagai nabi? Yaitu Yesus dianggap sebagai nabi karena dia yang membawa pesan kepada Tuhan kepada manusia dan mengajarkan tentang kerajaan surga. Mengajarkan kerajaan surga untuk lebih mengetahui mendalam, supaya bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai nabi yang membawa pesan kepada Tuhan untuk mengajarkan tentang kerajaan surga tersebut. Yang kedua yaitu Yesus sebagai imam. Kenapa dikatakan Yesus sebagai imam? Karena dia menjadi perantara di antara Tuhan dan manusia. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia sehingga menjadi imam besar yang sejati. Yang seterusnya yaitu Yesus Kristus sebagai raja. Yesus Kristus sebagai raja karena dia yang memerintah dengan kuasa dan kasih, yang membawa kerajaan Tuhan ke dunia. Dia adalah raja yang memerintah dengan kebenaran yang adil. Di mana Yesus Kristus sebagai raja ini yaitu dia memerintahkan dengan kuasa dan kasih. Dia membawa kerajaan surga supaya dunia ini tahu bahwa raja itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang memerintah kebenaran kepada kita untuk memberikan kita keadilan, untuk supaya kita mengasihi sesama, supaya kita tahu bahwa kita di dunia ini hanya titipan. Maka dari itu Tuhan memberikan kepada kita
karunia secara cuma-cuma, maka pada penjelasan dari atas tadi mengatakan bahwa Yesus Kristus sebagai Nabi adalah dia perantara di antara Tuhan dan manusia yang menyampaikan keluh kesah manusia supaya dia menyampaikan kepada Kristus atau sebagai Raja tersebut. Maka mungkin itu saja yang bisa saya menjelaskan kembali tentang materi tentang teologis tematika 3 Kristologi, tentang Kristologi. Mungkin banyak juga kelemahan dalam menjelaskan kembali materi ini, maka saya percaya bahwa saudara yang mendengarkan bisa dapat mengambil makna juga tentang penjelasan Kristologi tersebut. Demikian saja penjelasan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.